Apalagi sekelas Veronica Koman, ada abang merepet kayak emak-emak kurang perhatian. Bagusnya habisin waktu nonton drama Korea aja atau nonton video klip boyband Korea dan teriak-teriak kayak cheerleader. Telak dan menohok, mantan tokoh OPM sebut Veronica pengecut dan provokator, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Tokoh senior Papua yang juga pendiri organisasi Papua Merdeka atau OPM, Nicholas Yowie menegaskan aktivis Veronica Koman tidak berhak berbicara mengenai persoalan Papua. Nicholas juga menyebut Veronica sebagai provokator. Anda, Veronica Koman, bukan orang Papua. Anda tidak lebih dari seorang provokator, kata Nicholas dalam webinar Memahami Papua serta upaya penyelesaian secara kolaboratif dan holistik. Sebagai info, orang ini adalah mantan Menteri Luar Negeri OPM selama 15 tahun yang sudah menyatakan kesetiaan kepada NKRI bersama Nick Meset pada 2010. Kemarin saya juga sudah menulis sebuah artikel yang menyebut baru-baru ini Ketua OPM dan 17 anak buahnya juga ikut menyatakan kesetiaan kepada NKRI. Nicholas mengakui bahwa pemerintah saat ini sangat fokus tanpa keraguan dalam membangun Papua. Karena itu dia meminta agar berbagai pihak yang selalu memprovokasi masyarakat agar menghentikan aktivitasnya. Anda Veronica hanya mencari keuntungan atas kekisruhan ini. Saya harap Anda Veronica Koman jangan campuri lagi urusan Papua. Anda adalah provokator yang pengecut bersembunyi di luar negeri, kata Nicholas. Saya tambahkan aja deh, Veronica Koman tidak hanya bukan orang Papua, tapi bisa dibilang bukan lagi orang Indonesia. Dia tak lebih dari seorang pengecut licik yang bersembunyi di luar negeri sambil menebar propaganda biadab untuk memecah belah dan mengacaukan situasi di Papua. Kenapa? Pasti karena ada kepentingan lain yang sedang diakomodasi. Dia bukan orang Papua, tapi sok merasa prihatin lalu menunggangi orang-orang Papua untuk membuat kekacauan. Dia tidak lebih dari orang yang berniat lain di balik topeng kebaikannya. Licik tapi bertopeng sok malaikat, pengkhianat NKRI yang harusnya diberantas. Veronica Koman adalah salah satu dalang yang menyebabkan terjadinya demo rusuh mencekam di Papua yang dipicu oleh insiden rasis di Surabaya pada 4 September 2019. Veronica telah ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh melakukan penghasutan dan memprovokasi melalui media sosial. Tapi sampai sekarang pemerintah tidak bisa berbuat banyak terhadap orang licik ini karena dia bersembunyi di luar negeri. Sampai sekarang pun dia masih berulang kali menebar provokasi dan hasutan sampah. Menurut Nicholas, masih ada kelompok kriminal di Papua, tetapi kekuatannya sudah makin lemah. Kelompok itu terdiri atas 4 fraksi, yaitu Komite Nasional Papua Barat dengan Presiden Victor Yeimo, United Liberation Movement for West Papua dengan Presiden Benny Wenda, OPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dipimpin Jeffrey Bolmanak, dan kelompok Negara Federal Republik Papua Barat dengan Presiden Forkorus Yubo Seimbut. Di Papua ada beberapa kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Sebagian sudah melemah dan tinggal dibersihkan. Yang lain adalah kelompok Benny Wenda. Orang ini juga termasuk yang sangat intens, punya niat kuat. Beberapa hari lalu dia mengumumkan 12 departemen meski tidak menyebut nama menterinya dengan alasan keamanan. Orang ini juga termasuk provokator dan pengecut yang bersembunyi di luar negeri. Bukan WNI lagi, tapi orang asing yang ingin mengacak-acak Papua lalu muncul dan berkuasa. Seperti kata Nicholas, pemerintah sudah sangat serius membangun Papua. Kalau niat memisahkan diri karena Papua dianaktirikan, mungkin ini relevan di masa lalu, di mana pemerintah memang terkesan kurang melirik Papua. Wajar banyak perlawanan yang berasal dari rasa iri karena wilayah lain sangat maju dan berkembang, sedangkan Papua terkesan terbelakang. Tapi sekarang gerakan ini tidak relevan lagi karena pembangunan dari pemerintah sudah lumayan masif. Menyalahkan pemerintah dulu bukan berarti harus lanjut ke pemerintah sekarang. Kalau terus begini artinya ada kepentingan lain yang mau mengambil alih Papua. Mungkin saja ingin mengeruk sumber daya alamnya, bukan? Apalagi sekelas Veronica Koman, ada apa merepet kayak emak-emak kurang perhatian. Bagusnya habisin waktu nonton drama Korea aja atau nonton video klip boyband Korea dan teriak-teriak kayak cheerleader. Perbincangan tadi banyak sekali hal yang kami diskusikan. Sebetulnya sudah rindu juga temu kangen dengan Mas Anies. Duet Anies dan AHY, calon bagus calon pemimpin yang tak perlu dipilih, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Baru-baru ini AHY bertemu dengan Anies, katanya sih lepas kangen. Percaya? Kalau cuma mau lepas kangen bisa pakai telepon atau video call. Biasanya kalau ada isu penting yang mau dibahas, tidak bisa sekedar lewat pembicaraan telepon. Lihat saja di film-film, ada pembicaraan penting dan krusial, harus dilakukan secara tatap muka. Iya kali, contohnya kamu mau ketemuan sama calon mertua, mau minta restu melamar, cukup pakai video call atau Zoom.
Rasanya ada semacam rumus tak baku di mana dua tokoh bertemu padahal biasanya jarang ketemu. Pasti ada hal penting yang dibicarakan, apalagi dilakukan tertutup. Pasti hal tersebut disembunyikan dan yang dibeberkan ke publik cuma kulitnya saja. Jadi rumor beredar kalau mereka sedang membicarakan soal Pilpres 2024. Mereka sedang menyiapkan langkah awal dan rencana ke depan, meskipun AHY membantahnya. Balik lagi, pertemuan seperti ini rasanya tidak mungkin hanya sekedar bicara basa-basi, misalnya bicara soal serunya serial drama Korea Vincenzo, atau bicara soal masa-masa indah saat remaja. Nonsense. Apalagi AHY mengatakan pihaknya mengapresiasi setiap kinerja Anies selama menjabat sebagai gubernur selama 4 tahun terakhir, terutama terkait penanganan pandemi COVID-19 di ibu kota 1 tahun terakhir. Sebaliknya, Anies juga memuji AHY yang mampu menyelamatkan Partai Demokrat dari manuver politik Muldoko. Saling puji ini sebenarnya sudah bisa dianggap sebagai sebuah sinyal. Bisa jadi dalam waktu dekat ada pembicaraan lanjut yang lebih intens. Sekali lagi, saya pikir tidak mungkin tidak bicara soal Pilpres 2024. Silahkan kalau kalian beranggapan mereka ketemuan hanya sekedar ngobrol soal sepak bola. Saya malah berharap mereka beneran duet di Pilpres 2024 nanti. Kenapa? Ini adalah duet yang sangat bagus, yang sangat jelas untuk dilihat oleh masyarakat. Mereka berdua adalah contoh yang tidak perlu dipilih. Kenapa? Kita mulai dari Anies dulu. Anies layak tidak? Jauh dari kata layak. Dipecat dari jabatannya sebagai menteri saja sudah jelas label tidak layaknya. Sebagai gubernur DKI banyak sekali kebijakan yang bikin geram. Banyak janji manis semasa kampanye tidak tercapai, malah direvisi dengan tanpa malu. Apalagi beberapa waktu lalu Anies melakukan lintas provinsi di Jawa yang dianggap sebagai perwujudan niat lain di balik itu. Apalagi ada pertemuan dengan seorang bos beras, lalu foto bareng dengan latar belakang spanduk pencapresan Anies. Sedangkan AHY jauh lebih parah dari Anies. Kemampuannya sama sekali belum teruji. Mau jadi gubernur DKI tapi gagal total dan kalah telak. Masih belum berpengalaman dan langsung meroket berkat pengaruh bapaknya. Kalau dia berniat nyapres, ini namanya lebih dari keterlaluan. Ibarat begini, anak SD tes masuk SMP, gagal lalu berniat tes masuk SMA. Silakan nilai sendiri seberapa tinggi ambisi orang ini. Sebenarnya di Partai Demokrat saja sudah ketahuan kok. Lihat saja posisi Ibas apa dan posisi SBY apa. Mereka bertiga saling melengkapi dan menjaga. Nyaris tidak bisa disingkirkan secara demokratis. Jadi kalau mereka duet, bagus sekali. Biar masyarakat bisa melihat dengan sangat jelas. Contoh calon pemimpin yang belum layak tapi memaksa diri sebagai sosok layak. Yang satu masih lumayan mentah tapi memaksa jadi matang. Kemampuan masih sebatas karyawan biasa tapi merasa sudah layak jadi CEO atau direktur. Yang satu merasa pintar tapi tak lebih dari sekedar pintar mengolah kata agar masyarakat terbuai. Meskipun begitu, saya yakin mereka tidak akan bisa bersatu. Secara hitungan ongkos politik, pasangan ini bakal bikin rugi buat yang investasi. Persentase kalah sangat besar. Ini investasi politik yang sangat kurang cerdas. Kecuali yang investasi adalah kelompok penjual agama yang suka mikir tak pakai logika. Cukup pakai surga neraka, beres masalah. Dan jangan lupa masih ada benteng lain yang harus mereka tembus, yaitu presidential threshold sebesar 20%. Demokrat doang tak akan sanggup melewati itu. Anies sendiri setahu saya belum punya partai. Kalau nanti dia dipinang partai lain, kita tidak tahu. Tergantung bagaimana bentuk koalisi politik ke depan. Prediksi saya tetap akan ada dua paslon yang saling bertarung. Jadi siapapun yang mau nyapres, butuh perjuangan yang besar untuk masuk ke dalam posisi kandidat terkuat.